Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara keluarga GBDI LCD Magelang. Kita bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 yang mengubahkan. Dan biarlah kita hari ini akan bersama-sama mempelajari firman Allah yang akan mengubahkan kehidupan kita. Pembacaan kita hari ini telah tiba dalam suratan 2 Korintus pasal yang ke-8. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pelayanan kasih. Bagaimana setiap anak-anak Tuhan juga diberikan kesempatan, ya diberikan dorongan. Paulus memberikan dorongan untuk setiap anak-anak Tuhan, terutama yang ada di suratan ini, untuk tidak ragu-ragu memberikan pelayanan kasih. Ya, baik mendukung, kalau Bapak Ibu baca di ayat 1 sampai ayat 15, itu tentang bagaimana satu kerinduan untuk memberi, ya, memberikan apa yang mereka miliki, terutama dalam hal pendanaan, ya. Tetapi dalam ayat 16 sampai ayat 24 kita melihat bagaimana ada satu nama yang disebutkan, yaitu seorang yang di dalam ayat 16 sampai ayat 24 dituliskan beberapa kali, yaitu seorang yang bernama Titus. Ya, dia adalah seorang yang kemudian dituliskan menjadi seseorang yang kemudian diutus, ya, untuk memberikan pelayanan kasih. Nah, apa yang kita bisa lihat dari kehidupan seorang Titus yang memberikan pelayanan kasih, bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun diberi kemampuan oleh Tuhan untuk memberikan pelayanan kasih. Pelayanan kasih itu bentuknya macam-macam. Bisa dalam hal memberikan bantuan, ya, dengan baik secara moral, ya, atau moral itu bisa dalam bentuk nasihat, ya, atau material itu bisa dalam bentuk dana atau bahkan dalam bentuk tenaga. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Ya, hari ini kita akan melihat ada beberapa prinsip yang kita bisa lihat bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan punya kesempatan juga untuk melakukan pelayanan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, karena kita bisa menyampaikan berita Injil melalui perkataan kita bisa memberikan berita Injil melalui perbuatan kita. Ada beberapa prinsip yang kita dapat lihat, ya. Yang pertama, ayat 17. Waktu kita mau melakukan pelayanan kasih, ya, mari lakukan segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu dengan kesungguhan. Ayat 17. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhan yang besar itu ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar ada kesungguhan yang sungguh luar biasa. Kesungguhan hati itu artinya satu tekad yang penuh dengan kerinduan, ya. Mari kita taruh ini sebagai sesuatu hal yang pertama. Dalam hidup kita diberi Tuhan kemampuan untuk melakukan hal yang berbeda-beda. Ada orang yang punya kemampuan memberikan nasihat, ada orang yang punya kemampuan untuk bisa mendengarkan, ada orang yang diberi kemampuan untuk bisa memberikan tenaganya, ada orang yang bisa melakukan banyak hal dengan misalnya melatih dan sebagainya. Mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan, beri aku kemampuan untuk punya kerinduan, kesungguhan hati untuk melakukan pelayanan kasih kepada orang-orang di sekitarku. Pelayanan kasih itu bukan hanya di gereja. Pelayanan kasih Bapak Ibu dapat lakukan juga bahkan di rumah, mulai kepada keluarga. Ibu-ibu rumah tangga mempersiapkan segala sesuatu keperluan keluarga. Doakan Tuhan, waktu aku siapkan makanan, aku atur pakaian, aku atur rumah tangga, aku punya kesungguhan untuk melakukannya, sehingga apapun yang kita lakukan itu kita lakukan dengan maksimal. Bapak Ibu yang mungkin bekerja, Tuhan, tolong aku supaya aku lakukan pelayanan kasih di kantorku. Aku melakukan segala sesuatu dengan kesungguhan. Kita lakukan pekerjaan kita dengan maksimal, dengan teratur, dengan rapi. Mungkin Bapak Ibu yang juga punya usaha sendiri, Tuhan, terima kasih untuk usaha ini. Biarlah aku melakukan pelayanan kasih melalui usahaku. Jadi Bapak Ibu siapkan usaha dengan baik sehingga
usaha kita, yang juga mungkin ada orang-orang yang kita bawahi, yang bergantung pada kita, mereka pun juga dapat menikmati hal-hal yang baik karena kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian yang kita bisa lihat yang kedua adalah masih tetap ayat 17. Tadi dikatakan demikian, bahwa ia melakukan itu dengan sukarela. Jadi Bapak Ibu, sukarela itu artinya ketika kita melakukan sesuatu, itu kita berikan dengan hati yang penuh damai sejahtera, hati yang penuh dengan kerelaan. Mungkin memakai bahasa sekarang itu tidak hitung-hitungan ya. Jadi saya akan membantu kalau saya mendapat keuntungan dari dia. Saya akan melayani kalau saya kemudian mendapat keuntungan dari apa yang saya lakukan. Saya mungkin akan membantu kalau saya kemudian mendapatkan kehormatan, mendapatkan pujian dari apa yang saya lakukan. Saya akan melakukan yang baik kalau saya kemudian dapat kenaikan jabatan. Saya akan mau melakukan ini dengan baik kalau saya dipuji oleh atasan saya. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar ya untuk pelayanan kasih kita lakukan dengan baik, dengan sukarela, karena kita tahu kita itu anak-anak Tuhan yang belajar dari kasih Tuhan. Kita belajar bersama-sama, kita melayani karena kita sudah dilayani oleh Tuhan. Kita punya kasih karena kita sudah dikasihi Tuhan terlebih dahulu. Jadi itu sebabnya waktu kita melakukan ya dengan sukarela, ya kita melakukannya itu adalah dengan dipenuhi oleh kasih Tuhan. Ya, karena itu mari hari-hari ini apapun pelayanan kasih yang Tuhan izinkan kita lakukan, di rumah lakukan dengan sebaik-baiknya, di tempat kita kerja, di tempat kita usaha, bahkan ketika di gereja. Bapak Ibu sebagai penyambut jemaat, lakukan dengan kesungguhan, lakukan dengan sukarela, lakukan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu yang melayani di bidang apapun, ya sebagai worship leader misalnya, singers, pemain musik, pelayan-pelayan di bidang yang apapun juga, waktu kita lakukan dengan sukarela, dengan hati yang penuh sukacita, saya percaya itu akan membawa dampak yang luar biasa. Karena apapun yang kita lakukan itu juga akan memberikan dampak yang baik dan tentunya memuliakan Tuhan. Ayat 21, Paulus berkata demikian, karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita akan menjadi sesuatu dampak yang memuliakan Tuhan dan juga dampak yang menjadi berkat bagi sesama. Karena itu apapun pelayanan yang kita lakukan, mari kita memikirkan yang terbaik. Mari kita lakukan, satu, dengan kesungguhan, dua, dengan sukarela. Dan ketika kita lakukan itu dengan sebaik-baiknya, ya itu akan menjadikan sesuatu yang berdampak bagi kemuliaan Tuhan dan juga bagi sesama. Dan jangan sampai ya hal sebaliknya. Karena ketika kita tidak lakukan dengan sungguh-sungguh, ketika kita kemudian tidak lakukan itu dengan sukarela atau dengan keterpaksaan, pelayanan itu justru akan menjadi sesuatu yang tidak menjadi berkat. Tentunya hal ini yang kita hindari. Itu sama dengan yang dituliskan oleh Paulus ayat 20. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan. Ya, sampai di situ. Jadi jangan sampai kita sudah melakukan pelayanan kasih, tetapi karena tidak sungguh-sungguh, karena tidak dengan sukarela, ya kita mungkin melakukan pelayanan kita tapi dengan penuh keluh kesah, ya dengan menggerutu, dengan ngomel, ya kita bisa bayangkan itu akan justru menjadi celaan. Kalau Bapak Ibu mungkin di rumah ya melakukan tugas dan kewajiban sebagai ayah, sebagai ibu, tapi dengan penuh omelan, tentunya hal-hal itu tidak akan menjadi berkat bagi keluarga kita. Mungkin anak-anak kita bahkan bisa mencela kita. Anak-anak yang mungkin kita harus belajar, harus lakukan sesuatu, tapi perlu penuh dengan omelan. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita justru akan menjadi celaan orang. Kok dia seperti itu ya, kok lakukan ini tapi dengan penuh ngomel, penuh hal-hal yang tidak baik yang akan dilihat oleh orang lain. Mungkin kita harus merawat keluarga kita yang dalam keadaan kelemahan tubuh dan sebagainya. Kalau kita lakukan dengan kasih,
ya dengan sungguh-sungguh, dengan sukarela, pasti itu akan menjadi berkat. Tapi sebaliknya, kalau kita lakukan dengan keterpaksaan, tidak dengan sungguh-sungguh, ya tentunya itu justru akan menjadi celaan. Ya, tidak sedikit ya orang-orang yang kemudian menjadi celaan karena apa yang dia lakukan tidak lakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi hari ini mari kita belajar, seorang yang namanya Titus, dia diutus karena dia sungguh-sungguh, dia punya kerelaan hati. Dan saya percaya setiap kita pun diutus kemanapun, dimanapun kita berada, di keluarga kita, di kantor kita, di tempat usaha kita, di mana kita ada sekarang. Di sanalah Tuhan mengutus kita untuk jadi berkat, untuk memberi pelayanan kasih. Jadi mari hari ini kita memberi dengan sukacita, ya banyaklah memberi berkat secara moral, dengan nasihat, dengan tenaga kita, bahkan mungkin dengan apa yang kita punya. Kita mungkin punya dana, punya uang, seperti di ayat 1-15 Bapak Ibu punya, berbagilah. Karena Amsal 11 ayat 24-25 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Ada berkat dari memberi ketika kita mau memberi melalui pelayanan kasih kita. Sebenarnya bukan hanya orang yang diberi yang akan diberkati, tetapi waktu kita memberi pelayanan kasih, kita pun sendiri akan dipenuhi oleh kasih Allah. Kita pun sendiri akan mengalami kasih Allah. Karena itu selamat berbagi, selamat melayani dengan kasih. Berikanlah pelayanan kasih di rumahmu, di tempat kerjamu, di tempat usahamu, di gereja ini, di tempat kita melayani bersama-sama. Dan saya percaya kasih dan kemurahan Tuhan akan melingkupi kita, memakai kita menjadi orang-orang yang akan terus menyebarkan kasih Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, mari salurkan melalui chat WhatsApp 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk petunjuk firman-Mu, untuk teladan dari setiap tokoh-tokoh dalam firman Tuhan yang memberi hidup mereka, memberikan pelayanan kasih yang baik. Karena itu tolong kami Tuhan untuk dapat juga belajar memiliki pelayanan kasih dengan sungguh-sungguh, memiliki pelayanan kasih, melakukan pelayanan kasih dengan sukarela. Sehingga apa yang kami lakukan menjadi hal yang terbaik bagi Tuhan dan juga terbaik bagi sesama. Hidup kami tidak menjadi celaan, tapi hidup kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Kami melakukan pelayanan kasih dimanapun Tuhan mengutus kami, dalam keluarga kami, di sekolah kami, di tempat kami bekerja, tempat usaha kami, di gereja ini. Apapun yang kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Kami lakukan dengan sukarela, dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Ya Tuhan, Engkau telah melepaskan seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang dari kuasa kegelapan dan memindahkan ke dalam kerajaan anak-Mu yang kekasih. Di dalam Dia kami memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.